saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Pak. Ya, kelihatannya semuanya sehat-sehat aja ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah hadir. Haris belum mandi, Pak, kayaknya, Pak. Iya, Kelihatan Pak, pusing Pak saya Pak. materi lanjutannya itu tata pencahayaan. Bagaimana anak-anak udah siap untuk pembelajaran hari ini? Siap, Pak. Ya, Pak. Ya, Ya, Pak. oke. Kalau gitu Bapak share ya. Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Jelas. Pak. Oke. Ada yang bisa lihat ini gambar apa anak-anak? Lampu. Orang botak Pak. Di studio foto nih, Pak, kayaknya, Pak. Ya, di studio nih, Pak. Ada Oh iya. lampunya. Dia ada lampu-lampu ya, Ya. Nana ya. Ya. Sesuai dengan materi hari ini, yaitu tentang tata pencahayaan. Nah, materi kali ini itu tentang tata pencahayaan yang disusun oleh saya sendiri, ya anak-anakku sekalian. Tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini itu menjelaskan mengenai pengertian fungsi, karakteristik, dan peralatan tata pencahayaan dengan baik dan benar. Membuat perencanaan lighting set menggunakan 3-point lighting, mempraktikkan penggunaan 3-point lighting di studio dengan siswa sebagai objek, mempresentasikan produk video iklan layanan masyarakat dengan menerapkan prinsip tata cahaya. Nah, ini dia, tata pencahayaan. Tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi. Nah, sehingga kita sebagai penonton itu mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, dan waktu. Ya. Dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam suatu pementasan. Cahaya menurut sumbernya dibedakan menjadi dua, yaitu cahaya yang bersumber dari alam, seperti cahaya matahari, atau disebut natural light, atau daylight, dan cahaya yang diciptakan oleh bersumber dari lampu. Ya. Singkatannya API atau artificial light. Nah, itu terkait tata pencahayaan. Nah, lalu, seperti telah disebutkan sebelumnya, mata kita memerlukan cahaya untuk dapat melihat suatu objek. Dalam sinematografi, fungsi pencahayaan lebih beragam. Bukan hanya untuk memperlihatkan suatu objek, tapi juga seni untuk menampilkan kesan artistik. Nah, berikut 12 fungsi pencahayaan dalam bidang sinematografi. Nah, silakan anak-anakku sekalian untuk menonton videonya. Kalian bisa menggunakan smartphone kalian masing-masing untuk men-scan kode QR barcode yang ada di proyektor. Ya, anak-anak ya. Atau bisa mengklik linknya. Ya, Pak.
Nah, itulah tadi masing-masing dari fungsi tata cahaya. Jadi ada 12 poin ya tadi anak-anak dari video yang sudah kalian tonton. Nah, berdasarkan video yang kalian saksikan, apa ada pertanyaan tentang mengenai fungsi tata cahaya? Saya Pak, Iya, Pak Naalfi. ya Pak tadi ada dijelaskan apa itu ada soft light, ada hard light itu gimana maksudnya Pak? Bisa dijelaskan Pak? Oh, itu nanti masuk di kita akan masuk di karakteristik cahaya ya. Tadi yang di fungsi tata cahaya itu seperti ada menampilkan persepsi cahaya, terus mengubah mood. Nah, itu bagian-bagian dari fungsi cahaya. Kalau soft light dan hard light itu nanti kita masuk ke karakteristik cahaya ya, Nah Alfi. Oh, iya Pak. Pak David, Terima Oh kasih, iya, Pak. boleh Pak tanya David. satu, Pak. Oh iya, boleh, Pak David. Tadi dari dalam fungsi tata cahaya pada poin 6 itu tentang pembentukan persepsi. Bisa dijelaskan nggak, Pak? Seperti apa tuh membentuk persepsi? Oh ya, baik. Nah, David, di sini akan Bapak jelaskan ya, mungkin secara ringkas. Ya, Ya, Pak. fungsi tata cahaya tentang persepsi. Nah, itu akan memberikan penamaan sebagai fungsi ruang yang lebih luas. Nah, dari pencahayaan itu, misalnya kita sedang berada di lorong, dengan kita menaruh set cahaya yang di atas, itu akan menunjukkan posisi kita berada di mana. Terus bagaimana kejelasan cahaya itu agar penonton menyaksikan video yang misalnya film atau iklan itu menangkap bahwa kita itu lagi misalnya ada di masuk ke materi kedua yaitu karakteristik cahaya. Nah, untuk menonton videonya anak-anakku sekalian bisa men-scan QR barcode. Nah, berdasarkan video karakteristik pencahayaan, apakah ada yang ingin anak-anakku tanyakan? Kalau Saya mau iya, nanya nih, Pak. Tadi ada itu pas di videonya. Saya mau nanya yang ini, Pak. Untuk reflektor itu mengapa ada banyak warna? Misalnya ada warna silver, putih, dan emas, Pak. oh ya, itu kan peralatan tata pencahayaan, Bu ya. Peralatan tata pencahayaan. Nah, jadi reflektor itu nanti dia fungsinya untuk memantulkan cahaya.
Nah, mengapa ada biasanya jenis warnanya? Itu ada fungsinya. Misalnya silver itu akan memantulkan cahaya yang lebih soft dan putih. Kalau kuning nanti pantulan cahayanya itu seperti emas. Ya, jadi ada sisi-sisi apa yang dia mengisi ruang shadow pada subjek itu. Ya, Nak Fitri ya. Nah, Iya, Pak. untuk Pak Alfi tadi bertanya itu tentang Iya, soft light dan hard light ya. iya. Perbedaannya, Pak, saya nggak Oh paham iya. itu. Apa Nah, sih bedanya? Pak, boleh perbedaan. saya izin sebentar, Pak, ke toilet? Oh iya, boleh, Nak Fitri. Ya. Akan hati-hati ya. Lihat kanan kiri ya. Emangnya mau nyebrang, Pak? Ya, perbedaannya ya. Nah, simpelnya begini ya. Ketika kita melihat apa namanya cahaya, ya, hard light itu adalah pemantulan cahaya itu berdasarkan lighting dengan intensitas cahaya yang tinggi. Artinya dia pencahayaannya bersumber langsung dari lampu, ya, tanpa menggunakan seperti reflektor atau softbox. Jadi sehingga cahaya yang dihasilkan itu lebih keras pantulannya. Terima kasih, Itu Pak. perbedaannya. Paham, Pak, saya, Pak. Baik, kasih Nak Alfi. Nah, sekarang kita masuk ke materi 3-point basic lighting, ya. Nah, anak-anakku, silakan di-scan barcode-nya menggunakan HP kalian masing-masing, ya. Cara mengatur tata pencahayaan menggunakan 3-point lighting. Nah, kali ini guys, aku ingin menjelaskan bagaimana cara mengatur tata pencahayaan menggunakan 3-point lighting. Nah, sebelum videonya aku jelaskan, aku sudah menyiapkan modelnya loh. Ada 2, yang cantik dan kekinian. Biar kalian cepat paham. Yang pertama, key light. Key light atau cahaya utama. Cahaya utama merupakan sumber cahaya yang memberikan fokus pada objek atau subjek yang sedang kita rekam. Dalam setup ini, saya menggunakan softbox dengan lampu yang cukup terang. Saya menempatkannya di depan dan sedikit di atas objek agar pencahayaan terarah ke wajah dengan lembut. Cahaya utama atau key light ini akan memberikan pencahayaan yang merata pada subjek, sehingga detail dan ekspresi dapat terlihat jelas. Nah, yang kedua, fill light. Fill light atau cahaya samping. Fill light ini digunakan untuk mengisi bayangan yang dihasilkan oleh cahaya utama, yaitu key light. Sehingga fill light fungsinya mengurangi kontras yang terlalu tajam. Di sini, saya menggunakan lampu tambahan dengan diffuser yang lembut dan menempatkannya di samping objek agar lebih rendah dari cahaya utama. Tujuannya untuk memberikan sedikit pencahayaan tambahan pada sisi yang tertutup bayangan, menciptakan tampilan yang lebih berdimensi dan alami. Nah, dan yang ketiga, backlight atau rim light. Nah, yang terakhir itu backlight. Cahaya belakang ini ditempatkan di belakang objek dan diarahkan ke arah kamera. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk memberikan efek yang dramatis dengan menciptakan kontur dan memisahkan objek dari latar belakang. Saya menggunakan lampu dengan diffuser yang lembut untuk menghindari efek terlalu terang atau silau. Nah, dengan setup 3-point lighting yang tepat, kita dapat menciptakan tampilan visual yang menakjubkan dan profesional di dalam video kita. Seperti di dalam video ini, saya menggabungkan key light, fill light, dan backlight.
Nah, itu video tadi guys, tentang penjelasan bagaimana cara mengatur pencahayaan menggunakan 3-point lighting. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa subscribe dan like ya, biar aku semangat membuat konten-konten selanjutnya. Nah, itu penjelasan video mengenai tentang mengatur basic 3-point lighting. Nah, apakah ada pertanyaan anak-anakku sekalian mengenai tata pencahayaan menggunakan basic 3-point lighting? Saya Bapak, Oh iya, silakan Nak Aris. pada materi 3-point lighting, saya mau bertanya, bisa Bapak jelaskan berapa persen kekuatan tata pencahayaan yang ada di dalam video Bapak? Seperti skylight, berapa persen, fill light, berapa persen, dan backlight, berapa persen, Pak? Karena tiap lighting ada pengaturan besar kecilnya cahaya ya, Pak. Oh, Bisa Bapak jelaskan, Bapak? oh iya, baik, Nak Aris. Jadi pada video tadi, itu kilat saya menggunakan kekuatan sebesar 100%. Ya, karena memang itu adalah pencahayaan sumber utama. Nah, itu untuk fill light, itu adalah cahaya yang menutupi shadow. Jadi saya hanya menggunakan kekuatan intensitas cahaya di situ sekitar 50%. Nah, untuk backlight tadi saya menggunakan intensitas cahaya sebesar 30%. Tujuannya dia untuk memisahkan background dan objek itu. Itu, nah Aris ya. Oh iya, Bapak. Terima kasih. Nah, sini yang pertama itu ada lampu ya. Lampu adalah salah satu alat produksi yang berfungsi sebagai penerang dan sebagai penambah intensitas cahaya agar dapat diterima oleh kamera. Nah, jenis lampu ini dalam produksi TV dan film ada beberapa jenis, tergantung kebutuhan yang ingin dicapai oleh DOP. Tentunya, dalam pemilihan jenis lampu harus didasari oleh cerita yang akan dibangun. Nah, selanjutnya filter gel. Nah, filter gel ini tadi salah satu alat pendukung untuk fungsi tata cahaya yang tadi dalam film itu mengubah mood. Kita bisa lihat jenis-jenis filter gel yang digunakan. Di sini ada cahaya biru, pink, merah. Nah, biasanya itu untuk menciptakan efek-efek nuansa tata cahaya pada film, itu ya. Nah, filter gel ini umumnya digunakan adalah color correction filter. Filter ini digunakan untuk mengatur suhu warna, dikenal CTO atau color temperature orange, dan CTB color temperature blue, yang tergolong ke dalam color correction filter. Nah, selanjutnya ada light meter. Nah, ini adalah pengukur cahaya. Ya. Light meter adalah perangkat genggam yang membaca cahaya isendetal atau cahaya aktual. Pengukur ini dapat mengukur cahaya dalam bayangan pemandangan, rona tengah, dan sorotan. Itu akan melakukan penugasan proyek. Nah, anak-anakku di sini silakan kalian membentuk kelompok dengan beranggotakan 5 orang. Terus buatlah video iklan layanan masyarakat yang menerapkan prinsip tata cahaya. Silakan kalian meng-scan barcode QR untuk membuka job sheet atau langkah-langkah kerjanya. Nah, jadi kalian scan lagi ya barcode-nya untuk melihat job sheet-nya. Iya, Pak. Iya, Bapak. Nah, terus yang pertama langkah kerja itu menentukan alat bahan dan media yang digunakan. Lalu menentukan jadwal untuk praktik, menyiapkan alat bahan dan media untuk praktik, menerapkan prinsip tata pencahayaan, lalu mempresentasikan hasil video iklan layanan masyarakat, menerapkan prinsip tata pencahayaan. Nah, selanjutnya kita akan mendesain proyek, ya, mendesain perencanaan proyek. Nah, jadi setelah kalian menonton video materi tadi, silakan kalian mencari sumber video iklan layanan masyarakat yang menerapkan prinsip tata cahaya. Nah, jadi di dalam video iklan layanan masyarakat itu kalian bisa cari tadi sebagai sumber kalian itu untuk menentukan ide apa yang akan kalian buat untuk tema iklan layanan masyarakat. Ya, kalian bisa membuat desain set lighting untuk membuat video iklan layanan masyarakat. Nah, contohnya tadi preset
3-point lighting. Nah, kalian bisa menggunakan 3 set itu. Ya. Nah, sekarang kalian tentukan jadwal untuk pelaksanaan proyek. Nah, kira-kira anak-anakku maunya kapan nih untuk melaksanakan tugas proyeknya nih? Besok, Pak. Minggu depan dikumpul ya, Pak. Oh, minggu Boleh, depan Kita ya? kumpulkan, Pak. Ya, waktunya Oh, udah iya. habis, Pak. Kita mau pulang lagi nih, Pak. Biar pulang. Oh, Pak, iya. sudah lapar, Pak, mau pulang, Pak. Mau pulang Saya ya? jauh, Pak. Di jam Oh, 5, iya. Pak. Iya. Oke, nanti kalian konsultasikan rancangan proyek kepada saya ya. Kalau ragu boleh tanyakan, Pak. Boleh. Boleh, silakan. Ya, bertanya itu lebih baik ya. Jika nggak bertanya, nanti kalian sesat di mata Jalan. pelajaran. Ya, Oke. Pak. Pakai Google Map, Pak. Nah, nanti setelah itu saya akan memonitor keaktifan dan perkembangan proyek. Ya, mungkin bisa dimulai dari minggu depan. Ya, Pak. Nah, nanti setelah itu saya akan menguji hasil proyek pembuatan video iklan layanan masyarakat yang kalian buat. Lalu, terakhir, kalian bisa memaparkan hasil proyek di hadapan teman-teman yang lain, siswa-siswa yang lain saat kelompok sudah selesai memaparkan hasil proyek, nanti kalian beri aplaus tepuk tangan ya. Iya, Pak. Nah, ini pertanyaan refleksi yang terakhir, apakah ada yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran hari ini? Terus yang kedua, apa ada kesulitan dalam memahami materi tata pencahayaan? Nah, apakah kalian mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru? Nah, bagaimana yang dapat pengalaman dan pengetahuan baru nggak? Dapat, Pak. Dapat, Pak? Dapat. Iya. Saya juga Apakah- senang dengan pembelajaran hari ini, Pak. Apakah ada kesulitan mengenai memahami materi tata pencahayaan ini? Ada sedikit, Pak. Ada sedikit. Oh, banyak, ada yang banyak. Terutama Nanti sambil- mengenai istilah-istilahnya itu, Pak. Nanti sambil dipelajari lagi ya, Iya, Pak. sambil baca Iya, Bapak. materinya. Nah, oke. Nah, itu aja untuk materi tata pencahayaan kali ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya yang sudah menyimak.